Oke, memang pada dasarnya dosen dan mahasiswa itu memang tidak harus perlu ada gap, jadi gitu. Karena kita itu sebagai dosen diberikan amanah dari orang tua mahasiswa untuk memberikan ilmu kepada teman-teman mahasiswa. Begitu pula juga mahasiswa diharapannya adalah bisa mendapatkan apa yang ilmu dari kita. Akan jadi masalah ketika dosen dan mahasiswa itu terjadi gap, jadi gitu. Nah, maka untuk mengurangi hal itu adalah dengan kita berpikir bahwa mahasiswa itu adalah adik-adik kami, anak-anak kami yang harus kita majukan, harus kita dorong untuk belajar, baik itu di program studi ataupun di luar, sehingga kemampuan akademik dan non-akademik mahasiswa itu bisa meningkat dengan baik. Kalau menurut saya pribadi ya, hubungan antara mahasiswa dengan dosen itu seharusnya layaknya antara orang tua dengan anak, atau antara saudara ya, adik atau kakaknya. Dalam artian bahwa jika mereka ada masalah atau ada kendala, ayo kita ayomi mereka. Yang membuat gap antara mahasiswa dengan dosen adalah mahasiswa itu sendiri. Saya menyampaikan kepada mahasiswa saya bahwa, oh iya, gap itu kamu sendiri yang ciptakan, kamu sendiri yang membuat ibaratnya gerbang yang tinggi, dan kamu nggak mau meloncatinya sehingga kita tidak menjadi seseorang yang dekat. Kita tidak menjadi layaknya seorang adik kakak, kita juga tidak menjadi layaknya seorang ibu dengan anak. Jadi tolong jangan pasang dinding yang tinggi sehingga gap itu muncul. Jadi kita sama-sama men-encourage, terus kita bangun berbagai macam pendekatan-pendekatan lainnya supaya tidak ada gap, tidak ada pembatas antara mahasiswa dengan dosen. Kebetulan saya itu mulai dari tahun 2015 sudah ditempatkan, sampai sekarang ya sudah ditempatkan menjadi pembina mahasiswa, sehingga hubungan antara saya dan mahasiswa memang sudah terjadi cukup erat ya, karena baik di tingkat prodi ataupun di tingkat fakultas. Nah, di sini biasanya kedekatan kita tuh mulai dari situ. Saya menjadi pembimbing mahasiswa, yang saya utamakan adalah bagaimana agar mahasiswa itu mudah menerima apa yang saya sampaikan dan mereka mudah untuk juga memahami. Biasanya kegiatan yang sering saya lakukan dengan mahasiswa itu misalkan dalam kelas tuh. Ketika mahasiswa, untuk memancing niat mahasiswa untuk belajar, biasanya saya memberikan kuis yang ada hadiahnya gitu. Hadiahnya biasanya kalau dalam kuliah offline itu tatap muka, biasanya sering ngajak kalau bisa menjawab pertanyaan saya, nanti saya traktir makan gitu. Nah, kalau sekarang ini yang sudah online, biasanya saya langsung bilang bisa jawab pertanyaan saya langsung otomatis dapat nilai A. Nah, biasanya dengan memberi pancingan seperti itu, biasanya teman-teman yang lain juga tergerak biar ikut merasa bisa menjawab pertanyaan saya, jadi gitu. Jadi harapannya adalah mahasiswa lebih aktif, lebih dekat lagi dalam pelajaran, seperti itu. Kegiatan kedua biasanya saya sering mengikutkan mahasiswa dalam bidang penelitian. Nah, riset penelitian di dosen kami libatkan mulai dari survei lapangan maupun juga dari penyusunan proposal. Harapannya apa? Biar mahasiswa terbiasa dalam penelitian, sehingga ketika penelitiannya mahasiswa sudah terbiasa dengan dosen, maka nanti ketika mereka melakukan magang, laporan penelitian magang, laporan KKN, ataupun nanti tugas akhir, mereka sudah terbiasa dengan proyek-proyek penelitian. Jadi seperti itu. Saya ini asalnya bukan dari Surabaya, saya dari Sulawesi ya. Jadi saya juga mengumpamakan bahwa oh iya, anak-anak saya atau mahasiswa saya itu kebanyakan mereka berasal dari daerah yang jauh. Kalaupun misalnya mereka dari Surabaya, kita juga tetap mengajak mereka, atau domisili emang Surabaya, kita tetap mengajak mereka untuk ayo kita sama-sama mengembangkan diri kalian. Jadi saya itu pengennya mereka itu mengembangkan potensi mereka, bangkitkan semangat berkarya mereka, semangat berprestasi mereka, tanpa mengenyampingkan ini ya pembelajaran lainnya. Jadi kalau misalnya ada lomba, pasti saya hubungi mereka, saya sebar info itu. Terus jika mereka misalnya ada kendala di tengah-tengah, ayo saya telepon kadang, atau biasa saya chat, atau biasa saya panggil, ayo kendalanya di mana, kita pecahkan permasalahannya. Terkait mental antara dosen dekat dengan mahasiswa, perlu mental atau tidak? Jawabannya adalah saya sebenarnya nggak perlu mental ya, tapi cukup keberanian saja dekat dengan mahasiswa. Harapannya apa? Ketika nanti mahasiswa bisa dekat dengan dosen, itu harapannya mahasiswa lebih terbuka. Ada masalah apapun, dia sampaikan ke dosen. Ada masalah terkait keuangan, bayar UKT juga kepada dosen. Terkait penelitian, pendidikan maupun pengabdian, nanti juga kepada dosen. Harapannya seperti itu. Nah, selain itu saya juga dapat manfaat sebenarnya dari mahasiswa itu. Karena kita melihat bahwa sebenarnya mahasiswa itu
ketika kita memberikan tugas atau motivasi terkait pengerjaan penelitian, mereka sebenarnya mengerjakan juga cepat. Artinya saya juga mendapat benefit di situ bahwa ternyata mahasiswa itu mempunyai spirit yang tinggi dalam pendidikan. Seharusnya saya sebagai dosen juga harus meniru mahasiswa. Artinya bahwa mahasiswa aja bisa cepat mengerjakannya, berarti saya sebagai dosen juga harus bisa lebih cepat lagi kayak gitu. Sebagai motivasi saya dalam mengajar ya, seperti itu. Proyek saya bersama mahasiswa itu biasanya kita penelitian bersama, pengabdian bersama, kemudian yang paling sering itu saya ngajak mereka menulis. Mahasiswa itu terkadang idenya banyak, terus mereka punya berbagai macam wawasan-wawasan yang luas, tapi tidak tahu bagaimana cara menuangkannya. Jadi biasanya saya ngajak mereka, ayo tulis kasarannya dulu gimana, nanti saya bantu revisi, nanti saya bantu bagaimana caranya agar tulisan kalian lebih baik. Kemudian saya ajari mereka juga bagaimana caranya mencari literatur-literatur dari jurnal atau dari penelitian-penelitian lainnya yang memang benar-benar sesuai dengan tema tulisan mereka. Yang saya jadi suka ketika jadi dosen pembina mahasiswa itu adalah ketika biasanya teman-teman tuh sudah lulus, terus tiba-tiba mereka menelpon saya, video call. Pak Gading, saya keterima di Kementerian A. Pak Gading, saya keterima di Dinas A. Jadi sebenarnya itu adalah kebanggaan saya ketika saya jadi seorang dosen, sebagai seorang guru, bisa mendapatkan kabar anak didik saya itu bisa sukses ketika sudah lulus atau keluar dari prodi kami. Jadi seperti itu. Pernah juga waktu kami pengabdian masyarakat di Lamongan sama mahasiswa cowok gitu. Karena si cowok ini nggak menghubungi pacarnya karena saya ajak pengabdian, maka pacarnya yang cewek ini marah kepada si cowok. Akhirnya waktu di mobil tiba-tiba mulai terjadi pertengkaran di mobil, sehingga waktu itu terpaksa saya jadi dosen harus menelpon pacarnya si cewek untuk meyakinkan bahwa si mahasiswa ini ikut dengan saya ikut pengabdian masyarakat di Lamongan. Jadi seperti itu. Pandangan baru terkait dengan mahasiswa itu karena saya sudah kegiatan ya, karena saya bikin kegiatan 3 himpunan di program vokasi, di program Sarjana Terapkan Administrasi Negara. Pertama YPIR, ANIT, dan HMP. Nah, biasanya saya suka dengan mahasiswa itu adalah ketika saya memberikan pekerjaan atau dalam artian bukan pekerjaan ya, lebih cenderung pada kegiatan kemahasiswaan. Saya minta nih, besok kita akan mengadakan lomba ilmiah tingkat nasional. Saya mintanya 3 minggu sudah harus jadi. Nah, di sini teman-teman langsung, oke Pak, siap. Saya tunggu 3 hari, proposal sudah keluar. Dan 2 hari berikutnya pamflet sudah terkeluar. Di sini saya bisa melihat bahwa ternyata teman-teman di sini mampu dengan cepat. Yang kedua, ketika saya ngobrol dengan teman-teman IT di administrasi negara, saya minta semua pekerjaan mahasiswa yang sifatnya tugas terkait pada kegiatan aplikasi ilmiah, saya minta teman-teman untuk mengumpulkan dalam bentuk hak cipta. Jadi ya, harapannya kegiatan mahasiswa di kampus itu punya hak cipta yang diakui oleh Kemenkumham. Jadi seperti itu. Nah, sehingga waktu itu teman-teman dalam waktu 1 minggu sudah bisa mengajukan hak cipta di LPPM UNESA, dan alhamdulillahnya teman-teman sekarang sudah dapat. Satu, saya bisa mengasah ini skill saya bertemu berbagai macam orang dengan watak dan latar belakang yang berbeda. Itu benar-benar membuka cakrawala berpikir kita. Yang kedua, kita juga bisa menambah hasanah pengetahuan kita bahwa oh iya, kalau anak yang tingkat egoisnya tinggi itu kita perlu hadapi dengan hal yang seperti ini. Terus kalau misalnya anak-anak yang malas atau misalnya dia itu kalau diarahkan pulang, kalau sudah mentok, udah gak mau lanjut lagi. Nah, itu ada lagi bimbingan tersendiri yang kita berikan kepada mereka. Bentuk militer dikit lah, tapi mereka benar-benar akhirnya berhasil. Kemudian yang ketiga, achievement tersendiri bagi saya adalah jika bimbingan saya itu benar-benar berhasil, juara. Itu kebanggaan tersendiri bagi saya bahwa oh iya, akhirnya anak didik saya atau peserta didik saya itu benar-benar bisa mengharumkan nama dia sendiri dan membanggakan saya secara pribadi apa yang sudah kita diskusikan secara bersama-sama dari pagi hingga keesokan paginya lagi, benar-benar membuahkan hasil yang luar biasa. Yang keempat, terutama untuk lembaga ya, saya juga secara lembaga misalnya jika ada anak-anak yang lomba,
selalu saya sampaikan, jangan merusak nama lembaga. Berikan yang terbaik untuk dirimu, berikan yang terbaik untuk lembaga kita, berikan hal-hal yang positif untuk lembaga kita, sehingga kalian benar-benar bisa mengharumkan nama kalian dan juga nama lembaga. Itu yang selalu aku sampaikan kepada mereka.